Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 fakta sumbangan palsu 2 triliun rupiah keluarga Akiditio, satu negara kena prank. Nama almarhum Akiditio menjadi perbincangan publik usai keluarga besarnya memberikan bantuan 2 triliun rupiah sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19 di Sumatera Selatan. Namun siapa sangka nilai sumbangan fantastis itu ternyata adalah hoaks yang membuat satu negara kena prank. Anak perempuan Akiditio, Herianti, ditangkap polisi diduga karena hoaks sumbangan untuk COVID-19 tersebut. Ia digiring ke Mapolda Sumatera Selatan pada Senin tanggal 2 Agustus 2021 setelah uang 2 triliun rupiah yang dijanjikan dipastikan tidak ada. Selain Herianti, polisi juga menangkap Profesor Dr. Hadi Darmawan sebagai dokter keluarga Akiditio saat ditanya polisi soal uang 2 triliun rupiah yang dijanjikan. Hadi Darmawan mengakui tidak pernah melihat sama sekali uang tersebut. Berikut fakta-fakta mengenai sumbangan 2 triliun rupiah dari almarhum Akiditio yang dirangkum. Yang pertama, penyerahan bantuan 2 triliun rupiah dihadiri Gubernur Sumatera Selatan. Yang kedua, banjir pujian dari sejumlah tokoh. Yang ketiga, sosok Akiditio tidak diketahui banyak orang. 4. Akiditio tidak masuk 10 orang terkaya di Indonesia. 5. Ketua MPR bongkar motivasi Akiditio sumbang 2 triliun rupiah. 6. Dokter keluarga Akiditio ungkap sumbangan 2 triliun rupiah sudah ditransfer. 7. Dahlan Iskan ungkap donasi 2 triliun rupiah itu tersimpan di Bank Singapura. 8. Herianti resmi ditangkap terkait hoaks sumbangan 2 triliun rupiah. Yang pertama, penyerahan bantuan 2 triliun rupiah dihadiri Gubernur Sumatera Selatan. Bantuan tersebut telah diserahkan langsung oleh Profesor Dr. Hadi Darmawan dari keluarga almarhum Akiditio kepada pemerintah. Sumbangan diserahkan secara simbolis di Mapolda Sumatera Selatan pada Senin 27 Juli 2021. Pemberian bantuan dari keluarga almarhum Akiditio tersebut disaksikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Rem 004 Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji dan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Lesti Nuraini. Pihak keluarga Akiditio mengatakan dana bantuan diberikan sepenuhnya ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai penanganan pandemi COVID-19. Rencananya uang donasi akan digunakan untuk penanganan pasien COVID-19 seperti kebutuhan obat-obatan, oksigen, tempat isolasi hingga pembayaran insentif bagi para tenaga kesehatan. Yang kedua, banjir pujian dari sejumlah tokoh. Adi MS memuji sikap mulia almarhum Akiditio yang membantu warga terdampak pandemi COVID-19 terkhusus Sumatera Selatan. Adi MS juga menambahkan, jika ia mengenal banyak sosok warga Indonesia keturunan Tionghoa seperti Akiditio ini, sosok seorang kaya raya namun hidupnya bersahaja dan sederhana, seringkali memberi bantuan atau sumbangan tanpa ingin disebutkan namanya. Selain itu, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pun mengapresiasi aksi Akiditio. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sonni Hari B. Harmadi, mengatakan tindakan keluarga Akiditio ini patut diteladani oleh masyarakat luas. Yang ketiga,
Sosok Akiditio tidak diketahui banyak orang, termasuk perwakilan masyarakat Konghucu. Sakim yang turut hadir dalam acara penyerahan bantuan 2 triliun rupiah tersebut. Dia mengemukakan, penyerahan sumbangan itu diberikan untuk diwakilkan oleh dokter keluarga, Profesor Hardi Darmawan. Kedatangannya sendiri untuk menemani seorang anak perempuan almarhum Akiditio. Sakim memastikan jika pengusaha tersebut adalah warga Palembang, namun diakui jika dirinya tidak mengenal betul sosok almarhum Akiditio. Yang keempat, Akiditio tidak masuk 10 orang terkaya di Indonesia. Namun, Akiditio penyumbang 2 triliun rupiah bagi penanganan COVID-19 di Sumsel, tidak masuk daftar orang terkaya di dunia. Namanya tidak ada dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Padahal, almarhum Akiditio dan keluarga saat ini tengah dikenal publik sebagai seorang dermawan dengan jumlah donasi yang sangat fantastik. Fakta ini tentunya memicu kejanggalan mengenai siapa sosok Akiditio sebenarnya. Yang kelima, Ketua MPR bongkar motivasi Akiditio sumbang 2 triliun rupiah. Akiditio ternyata sudah meninggal pada 2009 silam, dan sumbangan itu merupakan wasiat dari mendiang. Usut punya usut, sumbangan 2 triliun rupiah itu adalah sumpahnya pada orang kaya era Bung Karno. Sumpah Akiditio pada Tongju, orang kaya raya di era Bung Karno. Kisah asal-usul sumbangan Akiditio ini diungkapkan Ketua MPR, Bambang Susatyo. Bambang mengungkapkan beberapa lini bisnis yang dimiliki pengusaha dermawan ini. Di antaranya adalah usaha tambang baru dolimin, bahan pembuat pupuk, juga pabrik kecap. Akiditio pernah bersumpah kepada Chongju kalau dia kaya akan memberikan sumbangan rakyat Palembang, dan terbukti janjinya melalui wasiat anak cucunya, selalu pakai no name atau hamba Allah, tulis Bambang. Yang keenam, dokter keluarga Akiditio ungkap sumbangan 2 triliun rupiah sudah ditransfer. Dokter keluarga almarhum Akiditio, Profesor Dr. Hardi Darmawan, menjelaskan mengenai progres donasi uang 2 triliun. Hal itu terungkap dalam tayangan kanal YouTube Helmi Yahya. Penyerahannya sudah terjadi ya Prof? Tanya Helmi. Sudah, jawab Profesor Hardi. Hardi sendiri tidak menjelaskan secara lebih rinci terkait penyerahan sumbangan itu. Helmi Yahya bertanya lagi, bantuan diserahkan secara transfer atau cash? Sudah selesai itu dengan Pak Kapolda, ungkap Hardi. Yang ketujuh, Dahlan Iskan ungkap donasi 2 triliun itu tersimpan di Bank Singapura. Wartawan senior Dahlan Iskan tampaknya makin penasaran dengan sosok pengusaha penyumbang 2 triliun bagi penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Ia terus berusaha mengetahui sosok almarhum Akiditio termasuk keluarganya. Dalam unggahan catatan Dahlan Iskan, ia menulis 2 catatan mengenai pengusaha lokasi Akiditio yang dikenal sangat dermawan tersebut. Ia berhasil menemui seseorang perempuan yang dikatakan sangat dekat dengan Herianti. Wanita ini mengungkap uang 2 triliun itu benar-benar ada dan akan segera dicairkan. Ia membeberkan uang itu hasil usaha Aki dengan partner bisnis di Singapura dan Hong Kong. Mereka juga punya aset dalam bentuk gedung-gedung. Uang itu disebut tersimpan di Bank Singapura, di mana Herianti berusaha mendapatkannya. Ia disebut mendapat kabar dari Singapura bahwa uangnya sudah bisa diambil, sehingga berani menghadap Kapolda Sumatera Selatan untuk menyerahkan sumbangan secara simbolis. Yang kedelapan, Herianti resmi ditangkap terkait hoaks sumbangan 2 triliun rupiah. Polisi menangkap anak almarhum Akiditio setelah donasi yang disebut 2 triliun rupiah akan diserahkan bohong alias hoaks.
Anak almarhum Akiditio bernama Herianti malah disebut punya utang 3 miliar rupiah. Herianti tiba di Mapolda Sumsel dan langsung digiring masuk ke ruang di Treskrimum Polda Sumsel dengan pengawalan sejumlah petugas. Ia tampak menggunakan batik biru dengan celana panjang hitam, seraya menutup wajahnya dengan tangan. Dir di Treskrimum Polda Sumsel, Hisar Sialagan, saat dikonfirmasi enggan memberikan komentar terkait penjemputan Herianti. Nanti saja ya, ujarnya tegas. Demikian sekilas informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.